Magic School Academy adalah sekolah sihir, di mana kebanyakan ada di dunia fantasi. Bertujuan untuk kalahkan musuh, monster, atau sejenisnya. Dan biasanya akan ada acara, seperti event turnamen antar sekolah, yang akan membuat ceritanya makin menarik. Semua mempunyai aturan di dunianya. Berikut 10 anime sekolah sihir part 1. Sebelum ke list, jangan lupa bantu kami dengan like dan subscribe-nya ya. Mahouka Koukou no Retusei. Anime ini bercerita tentang sekolah sihir, yang mempelajari, mendidik, dan bertujuan agar para murid menjadi seorang penyihir yang berguna dalam masyarakat dan kehidupan mereka nantinya. Tatsuya dan Miyuki, kedua kakak beradik bersaudara, merupakan tokoh utama dalam kisah ini. Mereka sekarang murid baru di SMA Sihir, yang dimana sistem pembelajarannya dipisah oleh sekolah tersebut, menjadi 2 bagian. Yang pertama merupakan tempat, yang berisi murid-murid, dengan nilai yang tinggi dan terbaik, atau bisa disebut sebagai BLOM. Yang kedua merupakan tempat, yang berisi murid-murid, dengan nilai akademik di bawah, BLOM, atau yang rendah, mereka disebut WIT. Di sekolah ini, bermacam-macam masalah dan tantangan, datang menghadang kedua bersaudara, Tatsuya dan Miyuki ini. Banyak hal-hal menarik dari anime ini, dengan misteri dan masalah yang dilalui bersama teman mereka, dibumbui romansa kakak dan adik, yang menggoda, bikin baper. Rakudai Kishi no Cavalry. Anime ini berlatar di sekolah sihir modern, sekolah yang mengajarkan tentang sihir, pengendalian sihir, dan pertempuran sihir. Para penyihir memiliki senjata, yang berasal perwujudan dari jiwa mereka, untuk bertarung dan hal-hal lainnya. Bercerita tentang seorang siswa, bernama Kurogane Iki, seorang siswa dengan julukan, The Worst One, yang berperingkat F. Ia berada di peringkat akhir, dari semua siswa di sekolah, karena kekuatan magis, sihirnya yang kecil, dari kebanyakan orang-orang lainnya. Hal itulah yang membuat Iki, sering mendapat perlakuan yang kasar, dan dianggap buruk oleh keluarganya sendiri. Suatu hari, karena beberapa kejadian yang tadi sengaja, Iki bertemu dengan siswi baru, yang datang ke sekolahnya. Ia bernama Stella Vermilion. Dan ternyata Stella merupakan seorang putri kerajaan, dengan kelas rang A, yang menjadi teman sekamar Iki. Namun karena timing pertemuan, mereka berdua sedang tidak bagus. Saat itu Iki melihat Stella sedang berganti pakaian. Tentu saja Stella marah, dan mengajak Iki untuk berduel. Rekou Denshi Majutsu Koushiku Akashi Record. Aruda no Teikoku Majutsu Gakuin, merupakan salah satu sekolah sihir terkenal yang ada. Mengajarkan para muridnya, untuk menjadi seorang penyihir yang hebat, dan profesional. Di sana terdapat sepasang murid bernama, Fibel Sistine dan Tinggal Rumia, yang berasal dari keluarga bangsawan, bertekad untuk menjadi seorang penyihir, dan melatih kekuatan magis mereka. Namun saat bertemu guru baru mereka, yaitu Glenn, semua murid sangat kecewa karena Glenn mengajar dengan asal-asalan, pemalas, dan cuek terhadap para muridnya. Hingga akhirnya Sistine mengajak Glenn untuk bertarung dan akhirnya Glenn dinyatakan kalah. Mereka berpikir kalau guru mereka adalah seorang yang lemah, hingga insiden penyerangan terjadi di akademi. Mereka menyaksikan Glenn menunjukkan kehebatannya dalam bertarung untuk melindungi para murid di akademi. Seiken Sukai no World Break, berlatar di Akademi Akane, di mana sekolah tersebut khusus untuk para Saviors, yaitu orang-orang yang memiliki ingatan di masa lampau, atau kehidupan di masa lalu. Para Savior ini terbagi menjadi 2 macam, Shirogane dan Kuroma. Shirogane mendalami ilmu tentang bertarung dan penggunaan senjata, dengan aura yang disebut dengan plana. Biasanya mereka memiliki setiap senjata yang menjadi pusakanya, untuk bertarung. Kuroma, mendalami ilmu tentang sihir, orang-orang yang memiliki mana. Musuh para Savior adalah metafisikal, mereka adalah makhluk-makhluk raksasa, yang menyerang peradaban manusia, entah dari mana mereka berasal, mereka juga menyerang dengan asal. Disinilah tugas para Savior, yaitu melindungi manusia dari para metafisikal. Bercerita tentang remaja bernama Haimura Moroha, ia adalah orang pertama di dunia ini, yang mempunyai 2 kekuatan Shirogane dan Kuroma, hal tersebutlah yang membuatnya sangat kuat. Hingga suatu hari takdir mempertemukannya dengan Ranju Satsuki, dan Urushibara Shizuno, yang akan mengubah kehidupannya.
Gakusen Toshi Asterik. Dahulu, pernah terjadi sebuah hujan meteor dahsyat, yang bernama Invertia. Kejadian yang sangat besar tersebut, membuat dampak besar pada dunia, elemen-elemen yang berasal dari Invertia, memberi efek pada umat manusia, dan berdampak pada munculnya seseorang yang memiliki mana. Mereka disebut dengan Genestella. Akibat adanya mana, teknologi kini berkembang pesat, dan manusia pun menciptakan alat-alat yang dapat memaksimalkan kekuatan seorang Genestella dengan mananya. Bahkan kini didirikan sebuah pulau terapung, Rika, yang berada di antara 6 sekolah elit paling terkenal yang berisikan para Genestella. Di sini bercerita tentang seorang siswa bernama Amagiri Ayato, yang pindah ke Akademi Seibukan. Salah satu sekolah elit yang bertujuan untuk melatih para murid mengendalikan mana. Di sana juga terdapat sebuah kompetisi, yang disebut dengan Vestas dan diikuti oleh ke-6 sekolah tersebut, yang selalu diadakan tiap tahunnya. Ayato sendiri memiliki beberapa alasan untuk mengikuti kompetisi besar tersebut, namun sayangnya semuanya tak berjalan dengan mulus, karena ada banyak gangguan di sekolahnya. Seperti dirinya yang terpaksa berduel dengan Julis Alexia von Riesfeld, pertemuannya dengan teman masa kecilnya, serta OSIS yang mengincar dirinya untuk mengikuti festival itu. Seirei Tsukai no Blade Dance. Di dunia ini banyak sekali manusia yang dapat mengendalikan roh. Sebagian dari mereka menjadikan roh sebagai partner untuk bertarung. Layaknya hubungan antara kontraktor dengan budaknya, mereka dinamakan Seirei. Namun, biasanya Seirei hanya terbatas oleh para wanita dan gadis-gadis. Oleh karena itu kemunculan Kamito Kazehaya sebagai seorang Seirei laki-laki membuat banyak orang terkejut. Terutama di Akademi Alesia Seirei Gakuin. Di awal kedatangan Kamito, bertemu dengan gadis berambut merah, bernama Claire, yang menjadi teman dekatnya di akademi. Karena saat ini Kamito mendapat panggilan dari kepala sekolah mereka, Greward Chielmai secara tiba-tiba. Ternyata tujuan kepala sekolah yakni memaksa agar Kamito ikut bertanding dalam turnamen khusus, yang diikuti oleh para Seirei, yaitu turnamen Blade Dance. Machine Doll Wakizusukanai. Masa lalu suram yang pernah ia lalui sebelumnya, membuat Akabane Raisin berjanji akan membalaskan kematian keluarganya, dan orang yang telah membunuh keluarganya tersebut dikabarkan berada di Royal Academy of Machine Art. Bersama dengan autonom miliknya, ia masuk ke akademi tersebut. Autonom sendiri layakannya seorang boneka, yang dapat berpikir layaknya manusia, ia bergerak sesuai perintah yang telah diberikan kepada mereka oleh pemiliknya. Mereka bahkan sering digunakan untuk menjadi alat perang. Para pemilik dapat menyalurkan sihirnya ke autonom untuk meningkatkan kekuatan mereka. Royal Academy of Machine Art melatih pengendalian autonom, dan sihir merupakan fungsi sekolah mereka, bahkan mengajarkan mereka cara menggunakannya untuk tujuan memperkuat kekuatan militer. Bukanlah hal mudah untuk berada di akademi tersebut. Akademi tersebut hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang sangat kuat. Di sana juga terdapat sistem peringkat, dan jika dapat masuk ke peringkat atas, maka akan mendapat hak khusus dan keuntungan lainnya. Apakah Raisin, siswa berperingkat paling bawah, dapat menjadi orang yang berada di peringkat atas dan membalaskan dendam keluarganya? Absolute Duo berlatar di sebuah Kouryo Academy, melatih para siswanya untuk mengendalikan dan menggunakan Blast. Blast merupakan kekuatan untuk mengeluarkan sebuah senjata yang terdapat dalam jiwa mereka. Kebanyakan blaster yang mereka keluarkan adalah sebuah senjata seperti pedang dan pisau. Bercerita tentang seorang siswa bernama Kokonoe Toru, ia baru saja diterima masuk di Kouryo Academy. Dan pada saat acara penerimaan siswa, seluruh murid dikejutkan saat kepala sekolah menyuruh seluruh siswa untuk menyerang orang yang ada di sebelahnya jika mereka tak ingin dikeluarkan. Insiden tersebut memaksa Toru mengeluarkan blazernya untuk melawan seorang gadis cantik yang ada di sebelahnya. Seisi ruangan terkejut karena blazer milik Toru bukanlah sebuah pedang seperti kebanyakan orang lainnya, melainkan tameng. Hal yang jarang terjadi, mereka disebut abnormal, karena hanya beberapa orang di dunia yang dapat mengeluarkan blast selain pedang. Setelah mengalahkan orang di sebelahnya, dan masuk ke kelasnya, kini mereka harus mencari pasangan mereka sebagai Absolute Duo. Hingga akhirnya Toru bertemu dengan seorang gadis cantik dan imut bernama Sikuna Juli, dan menjadi pasangan Absolute Duo bersamanya.
Mahou Sensou. Takeshi Nanase hanyalah seorang siswa biasa, dengan masa lalu yang suram. Suatu pagi saat berada di sekolah, ia melihat gadis dengan kondisi terluka. Takeshi akhirnya membawa gadis itu menuju UKS. Gadis itu bernama Mui Aiba. Ia mengaku sebagai pengguna sihir, dan saat ini dirinya dalam bahaya, karena dikejar oleh organisasi, bernama Ghost Trailer. Dengan kekuatannya, tanpa sengaja, Mui membuat Takeshi menjadi seorang penyihir, dengan membangkitkan sihir, yang ada di dalam tubuh Takeshi. Takeshi menggunakan sihirnya untuk bertarung, dengan anggota Ghost Trailer, dan melindungi Mui dari kejaran mereka. Bukan hanya dirinya, karena peristiwa penangkapan tersebut, temannya, Kazumi Ida dan pacarnya, Kurumi Ishoshima, terseret ke dalam permasalahan antar para penyihir. Masing-masing dari mereka mengeluarkan sihir, yang terpendam dalam diri mereka. Ternyata di dunia ini ada sebuah dunia paralel, di mana para penyihir tinggal, bahkan telah lama sebagian para penyihir telah hidup berdampingan, dengan manusia biasa. Dan saat ini di dunia penyihir, telah meledak konflik antara beberapa kubu. Dengan kejadian ini, Takeshi, Kazumi, dan Kurumi, harus pergi ke dunia para penyihir, yaitu Ukai Sekai, yang saat ini berada dalam ambang kehancuran. Duo Mujin no Fafnir, menceritakan tentang Midgar Academy, sebuah akademi khusus wanita, yang tiba-tiba saja menerima seorang murid pria ke dalamnya yang bernama Yu Mononobe. Midgar adalah sekolah khusus wanita berkekuatan supranatural, yang dikenal sebagai D. Masing-masing memiliki kemampuan untuk memanipulasi kegelapan dan memperkuat senjata. Awalnya D tidak ada sejak 25 tahun lalu. D muncul semenjak monster misterius dan kuat yang dikenal sebagai Dragon muncul dan menyebar di seluruh dunia. Anehnya saat mereka muncul dan tiba-tiba mereka juga lenyap, saat itu juga beberapa wanita terlahir dengan kekuatan yang mirip dengan Dragon. Wanita inilah yang dinamakan D. Sekarang, D telah hadir di dunia dan melatih kekuatannya di Midgar dengan harapan dapat melawan Dragon. Yu adalah anggota terbaru mereka, dan menjadi satu-satunya D dengan kelamin pria. Sekarang Yu harus dapat menjalin hubungan baik dengan teman-teman wanita di akademi itu, termasuk adik perempuan yang telah lama berpisah dan masuk ke dalam akademi itu. Yu harus dapat bekerja sama dengan mereka untuk mengalahkan Dragon yang akan datang menyerang. Oke, itulah 10 anime sekolah sihir, dengan main karakter overpower, part 1. Kalau ada yang kurang, bisa ditambahin di komentar. Bantu kami dengan like, subscribe dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan upload video terbaru. Sampai jumpa di next video. Salam para wibu.